Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat kampus, siapa di sini yang pengen masuk kampus IPB? Atau ada juga nih sobat kampus yang mungkin sudah kuliah di IPB? Atau kalian para alumni yang kangen IPB? Kita akan share informasi tentang 10 fakta Institut Pertanian Bogor menurut riset yang telah Mimin lakukan. Tapi sebelumnya subscribe dulu jika teman-teman belum subscribe, dan like terus share biar semua orang tahu informasi ini. Oke, kita langsung aja. 10 fakta Institut Pertanian Bogor menurut kampus kita. Institut Pertanian Bogor merupakan pecahan dari Universitas Indonesia. Mungkin banyak yang sudah tahu kalau kampus pertanian ini dahulu merupakan universitas yang dulunya adalah Fakultas Pertanian UI. Institut Pertanian Bogor kemudian berdiri melalui keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau PTIP nomor 91 tahun 1963 dan disahkan pada 1 September. 1 September ini kemudian dijadikan sebagai Disnatalis IPB. Yang kedua, Institut Pertanian Bogor terdiri dari 2 lokasi. Fakta kedua adalah kampus IPB dibagi menjadi 2 lokasi, yaitu di Baranang Siang yang masuk wilayah Kota Bogor dan di Daramaga yang masuk Kabupaten Bogor. Kampus IPB Baranang Siang terdiri dari prodi D3, S1, sekolah bisnis, dan beberapa sekolah pasca sarjana. Sedangkan kampus IPB Dramaga adalah kampung untuk S1 dan pasca sarjana. Fakultas Ekonomi, Manajemen dan Fakultas Bisnis diperuntukkan bagi jurusan IPA. Berbeda dengan universitas pada umumnya, Fakultas Ekonomi, Manajemen, dan Fakultas Bisnis yang ada di IPB dapat diambil anak jurusan IPA pada saat SNMPTN. Tidak seperti pada universitas lain, karena memang yang bisa daftar SNMPTN di IPB adalah anak IPA. Bagi kalian para anak jurusan IPA yang merasa tersesat di jurusan IPA, bisa jadi pilihan kamu untuk masuk jurusan yang lebih sesuai dengan passion kamu, tanpa harus bersaing dengan anak IPS di SNMPTN ataupun melakukan tes SBMPTN berkaitan dengan IPS. Buat kalian jurusan IPS, jangan berkecil hati dulu mengenai fakta ini. Kalian tetap bisa masuk IPB melalui jalur masuk selain SNMPTN. Yang kelima, mahasiswa baru IPB wajib tinggal di asrama. Fakta kelima yang sudah lumayan terkenal juga adalah mahasiswa baru IPB wajib tinggal di asrama pada tahun pertama. Jadi siapapun kamu, baik anak perantauan yang berasal dari provinsi ataupun dari lain pulau nan jauh di sana, ataupun kamu yang berasal dari kecamatan yang sama dengan letak kampus, selama kamu berstatus maba S1 IPB, wajib hukumnya tinggal di asrama. Dengan sistem asrama ini kita dapat mengenal mahasiswa-mahasiswa baru lain dari berbagai daerah kebudayaan dan jurusan yang berbeda. Asrama untuk mahasiswa baru sendiri dibagi menjadi 2, yaitu asrama putri yang terdiri dari 5 gedung dan asrama putra yang terdiri dari 4 gedung. Dalam satu kamar, asrama ditempati oleh 3-4 mahasiswa dari kota-kota yang berbeda. Jarang ditemukan dalam satu kamar berisi orang-orang yang dari kota yang sama. Selain hal itu, asrama sendiri memiliki jam malam, yaitu jam 9. Yang keenam, pada tahun pertama mahasiswa IPB tidak langsung masuk jurusan. Mahasiswa tingkat pertama di IPB tidak langsung berkuliah di fakultas masing-masing. Pada tingkat ini seluruh mahasiswa akan berkuliah di satu gedung bersama, yaitu gedung kuliah bersama yang disebut CCR. Pada tingkat ini terutama semester 1 hampir tidak ditemukan atau mungkin tidak ada perkuliahan anak tingkat 1 di gedung kuliah fakultas. Dan pada tingkat pertama ini mata kuliah yang ditempuh kebanyakan adalah mata kuliah SMA seperti kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Namun pada semester 2 mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah fakultas atau jurusan yang ditentukan. Tingkat pertama ini di IPB dikenal dengan PPKU. Sistem mayor dan minor. Hal yang mungkin tidak kamu temukan di kampus lain adalah sistem mayor minor. Sistem mayor minor sendiri adalah sistem yang berkaitan dengan pengambilan mata kuliah yang kamu inginkan di samping mata kuliah wajib. Misal, kamu adalah mahasiswa Fakultas Pertanian, mata kuliah wajib mayor dari jurusan kamu memiliki jumlah SKS 129. Sedangkan untuk lulus S1 kamu harus menyelesaikan minimal 144 SKS. Untuk memenuhi kekurangan SKS tersebut, kamu bisa mengambil minor atau mata kuliah lain dari Fakultas Ekonomi. Untuk minor, ini jumlah SKS dan jenis mata kuliahnya sudah dipaketkan, sehingga kamu harus menempuh mata kuliah yang telah ditentukan tersebut tanpa terlewat satupun selama masa kamu kuliah.
Keuntungan pengambilan minor ini adalah akan ada tambahan dengan keahlian atau minor kamu pada ijazah S1 kamu. Contoh, dalam ijazah tertulis sarjana pertanian dengan keahlian ekonomi. Namun, jika kamu gagal menyelesaikan satu saja mata kuliah minor yang telah ditentukan, maka mata kuliah dalam minor yang telah kamu ambil akan secara otomatis menjadi SC atau supporting course yang akan dibahas dalam poin berikutnya. Yang kedelapan, SC atau supporting course. SC atau supporting course adalah hal yang juga berkaitan dengan pengambilan mata kuliah sama halnya dengan minor. Pada pembahasan poin ke-7, namun bedanya mata kuliah supporting course ini tidak memiliki ketentuan tertentu seperti minor. Kamu dapat memilih mata kuliah apapun dari jurusan manapun yang kamu inginkan untuk memenuhi SKS kamu. Kamu dapat memanfaatkan mata kuliah SC ini untuk mendongkrak IP kamu dengan mengambil mata kuliah yang kamu anggap gampang, ataupun untuk bila kamu mencari gebetan anak lain jurusan kamu, bisa memakai kesempatan mata kuliah SC ini. Catatan penting, sistem SC maupun mayor minor hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa tingkat kelas 2. 9. Program fast track kuliah S1 plus S2 dalam waktu 5 tahun di IPB. Program fast track adalah program yang memungkinkan kamu untuk menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Jika kamu memiliki niatan untuk melanjutkan S2 suatu saat nanti, mungkin program ini dapat dipertimbangkan untuk mengefisiensikan waktu kamu. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa semester 7 dengan mendaftar di akhir perkuliahan semester 6. Program ini memiliki ketentuan tertentu untuk diikuti, diantaranya yaitu jurusan S2 yang dapat kamu pilih adalah program studi yang linear dengan jurusan S1 kamu. Selain itu, kamu harus memenuhi syarat IPK minimal yang ditentukan oleh jurusan kamu serta urusan administrasi yang lainnya. 10. Akreditasi di IPB atau Institut Pertanian Bogor. Mengenai akreditasi, kampus ini sudah tidak diragukan lagi. Dari 38 program studi S1, semuanya telah terakreditasi oleh BAN PT dengan rincian 34 program studi terakreditasi A, 2 program studi terakreditasi B, dan 2 lainnya masih terakreditasi minimal karena 2 program studi ini baru didirikan. Selain akreditasi secara nasional, sekitar 20 program studi di IPB juga telah mendapat sertifikasi dan akreditasi internasional. Nah, itu dia 10 fakta Institut Pertanian Bogor. Nah, kalau teman-teman punya informasi atau pengen tahu informasi tentang apapun yang berkaitan dengan dunia kampus, materi perkuliahan, atau apapun, sampaikan saja di kolom komentar. So, sekian dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.